Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ade Official, bertemu lagi bersama saya di vlog Ade Official ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tanaman ya, dimana kemarin-kemarin saya sibuk dengan kegiatan sekolah ya, selama 2 minggu ya, cukup melelahkan lah ya. Dan kali ini saya baru ada kesempatan waktu seperti biasa pagi hari ini tanggal 28 November ya 2022. Kali ini saya akan membahas masalah tanaman kembali ya. Kalau kemarin saya membahas masalah mentimun lalap ya, dan kali ini saya akan membahas mengenai masalah timun juga ya. Namun kali ini ada yang berbeda. Timun yang akan saya bahas pada hari ini masalah timun suri ya. Namun sedikit berbeda, saya menanamnya masih jauh-jauh dari bulan-bulan tertentu ya, yang biasa banyak dijumpai pada bulan puasa ya. Iseng-iseng aja lah ya. Yuk kita lihat perkembangannya dan bagaimana cara perawatannya. Oke, yuk kita lanjut, kita cekidot. Oke sahabat, alasan saya di sini menanam mentimun suri yang masih jauh dari bulan puasa karena punya lahan sedikit, namun saya pengen banyak berbagai jenis tanaman ya. Itu ya yang pertama. Dan yang kedua, alasan saya karena saya juga bingung mau menanam apa lagi itu ya, karena lahan ini sudah 3 kali pernah saya tanami ubi ya atau mantang. Nah di situ saya berpikir mau ditanami apa lagi itu ya, cuman saya iseng akhirnya menanam timun suri ya, karena takut tanah itu bosan ditanami mantang terus ya. Karena tanaman yang lain saya seperti singkong sudah ada, cabai ya sudah ada ya. Oke sahabat, yuk kita lihat tanaman mentimun saya yang sudah di depan mata. Oke, ini dia sahabat, tanaman timun suri saya ya. Saya juga tidak tahu nih berapa hari umurnya nih. Ini ya cukup hijau ya, cukup subur ya, walaupun sedang musim kemarau ya. Kalau di daerah saya sedang musim kemarau dan sudah ada yang berbuah sahabat ya. Yuk kita cek lagi sini, sudah ada yang berbuah, lumayan lah ya. Dan ini ada lagi. Ini ya bulan puasa kemarin juga saya sudah menanam ya, dan bibitnya pun saya bekas tanaman mentimun kemarin ya, timun suri kemarin, sedikit-sedikit saya buat bibit ya, dibuat bibit, dan ini saya tanam kembali bibitnya ya. Hasilnya lumayan lah ya, sudah banyak yang berbuah ya, dan buahnya pun ya lumayan lah.
Sebentar lagi akan panen ya. Dan saya juga sempat khawatir ya, karena saya juga sharing sama petani lain, apabila menanam timun suri bukan pada waktunya, tanaman itu tidak akan maksimal ya, baik dari tanamannya maupun buah-buahnya ya. Tapi ya, yang namanya mencoba, apa salahnya ya. Dan hasilnya pun ya cukup lah ya, cukup lumayan, walaupun tidak seberapa. Cuman ya perawatannya lebih ekstra lagi ya. Saya hampir setiap hari menyiram tanaman ini ya, karena cuaca atau musim di saya ini sedang musim kemarau ya. Hujan masih jarang-jarang, ada gelapnya, cuman nggak tahu hujannya di mana ya sahabat. Cukuplah ya, cukup subur kalau menurut saya. Oke sahabat, yuk kita bahas kali ini mengenai perawatannya ya. Perawatan timun suri cap AD Official ya. Baik sahabat, AD Official untuk perawatannya sama ya, tidak jauh beda dengan tanaman mentimun lalap saya kayak yang kemarin ya. Untuk pupuk dasarnya sama, masih menggunakan kotoran sapi ya, dengan cara ditabur. Saya lubangi dengan ditabur. Terus untuk pemupukan yang kedua sama, saya menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK yang saya beli kiloan ya. Sama dengan saya lubangi pinggir 2 lubang, diberi pupuk NPK dan urea ya. Di situ saya memberikan pupuk yang kedua, melihat dari perkembangan juga ya, melihat dari perkembangan tanaman yang sudah tumbuh 4 helai daun ya, baru saya berikan pupuk yang kedua ya. Dan untuk pupuk yang ketiga sama ya, saya menggunakan pupuk NPK 1616 dengan cara ditabur juga ya. Untuk perkembangannya yang sudah berbunga ya, yang sudah berbunga ataupun tumbuh pangkal buah ya, yang kecil pangkal buah. Dan untuk pupuk yang keempat, saya beri kotoran sapi ya, dengan cara ditabur di dekat area akarnya ya. Itu ya, saya belum melakukan pemupukan kembali ya, karena saya melihat perkembangan tanaman mentimun ini ya cukup lumayan lah, masih hijau dan subur ya. Dan untuk penanggulangan hamanya sama, saya menggunakan cairan tembakau ya, yang sudah saya fermentasikan dan saya ambil airnya. Setelah itu saya semprotkan ya seminggu 2 kali lah ya, seminggu 2 kali, dan airnya ya cukup memuaskan lah ya. Dan untuk tanaman atau buah yang seperti ini kurang maksimal ya sahabat. Yuk kita lihat buah yang kurang maksimal. Nah ini dia sahabat ya, buah mentimun yang kurang maksimal. Dia tidak memanjang ya, dia lengkung seperti ini, tidak maksimal ya. Dan yang maksimal itu buahnya yang seperti ini ya, dia memanjang lurus ya. Ya wajar lah, buah tidak akan maksimal semua ya.
ada yang bagus dan ada juga yang kurang maksimal ya. Selain di sini juga saya menanam mentimun suri di sebelah sana ya, masih ada dua baris, cuman barisannya tidak sepanjang ini ya, dikit, mungkin setengah dari ini ya. Yuk kita lihat yang satu lagi. Ya sahabat, di sini juga saya menanam pohon melon ya, pohon melon yang baru tumbuh ya, dan sini sudah mengeluarkan bunga daun pertama ya, daun pertama. Dan nanti kita akan bahas mengenai perkembangan tanaman melon ini ya, yang baru tumbuh, lumayan lah. Yuk kita lihat tanaman timun suri yang satunya. Nah ini dia sahabat, tanaman mentimun suri saya yang kedua ya, yang di lahan satu lagi. Namun hasilnya di sini kurang memuaskan ya, karena ada sedikit perbedaan cara perawatan dan pemupukannya ya. Dan untuk melakukan pemupukan yang kedua dan yang ketiga ya, masih sama, menggunakan pupuk Korea dan NPK 1616 ya. Namun di sini yang berbeda hanya pemberian pupuk dasarnya saja ya. Kalau yang di sana saya menggunakan pupuk dasar dengan cara ditabur ya. Kalau yang ini saya menggunakan pupuk dasar kotoran sapi juga, namun saya cairkan ya. Saya cairkan, terus saya sirami ke lubang yang akan saya tanami. Dan hasilnya pun kurang maksimal ya, karena buahnya masih jarang-jarang ya. Itu perbedaannya ya, karena di sini saya mencoba ya, hanya mencoba, dan hasilnya ya sedikit ada perbedaan lah ya. Dan untuk melakukan pemupukan yang kedua, saya melihat perkembangan tumbuhan mentimun ini apabila sudah mengeluarkan daun 4 ya, mengeluarkan daun 4, baru saya melakukan pemupukan yang kedua ya, apabila sudah berdaun 4 ya, dengan cara saya lubangi ya, lubangi kanan dan kiri ya. Yang pertama saya gunakan pupuk urea dan pupuk NPK yang saya beli kiloan ya. Dan untuk pengaplikasian pupuk yang ketiga, saya menggunakan pupuk NPK 1616 ya. Dan saya hanya melihat perkembangan tumbuhan mentimun ini apabila sudah mengeluarkan bunga ataupun pangkal buah seperti ini ya, pangkal buah seperti ini, baru saya melakukan pemupukan yang ketiga. Dan pemupukan yang ketiga saya menggunakan NPK 1616 ya. Pengaplikasiannya sama dengan cara ditaburkan ke dekat-dekat tanaman mentimun ini ya. Saya taburkan saja biasa, tidak saya berikan lubang ya. Untuk pemupukan yang ketiga saya langsung taburkan saja, dan saya timbun dengan tanah yang di dekat tanaman tersebut, supaya pupuk NPK nya tidak berserakan kemana-mana ya. Apabila pada suatu saat disiram ya, saya kubur dulu pupuk NPK tersebut ya. Ya hasilnya pun ya kurang maksimal ya, karena sedikit perbedaan untuk pemberian pupuk dasarnya ya. Oke sahabat AD Official, sampai di sini dulu kegiatan saya mengenai tanaman mentimun suri saya ya.
dan apabila ada unek-unek mengenai perawatan mentimun suri saya, mohon masukannya, kritik ataupun saran, karena di sini saya pemula menanam tanaman seperti ini ya. Lagi saya hanya iseng-iseng saja, dan saya bukan petani sungguhan ya. Saya hanya mengisi kekosongan di waktu saya tidak bertugas ya. Oke sahabat AD Official, sampai di sini, sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AD Official.